Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada PJJ PKN kelas 8 semester 1. Baiklah anak-anak, mari kita memulai pembelajaran hari ini. Jangan lupa kita membacakan doa dulu sebelum belajar. Tetap menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari segala mara bahaya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai pembahasan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu menjelaskan pengertian Pancasila. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dua hal ini kalian harus pahami dalam pembelajaran kali ini ya. Kamu harus sampai bisa. Sistematikanya nih, kedudukan, fungsi, dan peranan Pancasila yang akan kita jelaskan sekarang. Yang pertama dipandang sebagai yuridis atau konstitusi, yang kedua secara kultur atau budaya kita, yang ketiga pembangunan dan keilmuan. Sebagai yuridis, pandangan hidup bangsa dasar negara, ideologi negara, kultur itu etos budaya. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Apa sih itu Pancasila? Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ada panca berarti 5, sedangkan sila berbahu, sendi, alas, prinsip, dasar. Pancasila berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila merupakan dasar falsafah kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian lamanya terpendam oleh kebudayaan barat. Dengan demikian Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca 5 dan sila yang berarti sendi, asas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Notonegoro SH, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara. Bagian B, fungsi dan kedudukan Pancasila. Apa sih fungsi dan kedudukan Pancasila? Nah, di sini ada gambar Ibu ya ketika Ibu bergabung dengan berbagai orang dari bermacam provinsi. Kami dipersatukan dari berbagai daerah. Kita berbeda tapi tetap satu Indonesia. Ini saat KPN nasional ya, Festival Budaya. Fungsi Pancasila itu apa? Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai ideologi persatuan, Pancasila sebagai ideologi pembangunan, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan. Kedudukan Pancasila yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua ideologi bangsa dan negara, yang ketiga pandangan hidup bangsa, yang keempat sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang kelima falsafah hidup yang mempersatukan bangsa, yang keenam sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Satu, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berdirinya suatu negara. Kedua, sebagai tujuan negara. Yang ketiga, penyelenggaraan pengelolaan negara, tolok ukur atau norma penyelenggaraan negara. Nah, itu Pancasila sebagai dasar negara ya, ada 4 poin. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia ya. Jadi suatu teori atau sistem kenegaraan
untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dari sila-sila Pancasila. Pancasila sendiri diciptakan dari nilai-nilai yang sudah ada dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah dilakukan sejak tanggal 18 Agustus 1945 pada saat PPKI menetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Tercermin dari sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, kita bebas melakukan tanpa bisa ada yang melarang siapapun. Yang kedua, keragaman budaya, berbeda-beda tapi tetap satu. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa, bahwa wawasan dan nilai yang terkandung secara kultur tertanam dalam sanubari serta kepribadian yang tergambarkan kebiasaan, perilaku, dan kegiatan masyarakat Indonesia. Itu sebagai falsafah yang mempersatukan bangsa. Jadi kita harus mencerminkan kepancasilaan. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang Pancasilais. Cita-cita bangsa Indonesia adalah rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu merupakan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Nah, itu anak-anakku ya. Hari ini kamu harus mampu memahami dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kamu harus paham dan kamu harus mengerti apa itu arti Pancasila. Yang kedua, silahkan kalian jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa itu Pancasila bagi kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, bagi bangsa sebagai ideologi negara, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan lewat WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum.